Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kita akan melanjutkan kelas pengantar kritik sastra Marxis kita dengan sesi yang keempat tentang penulis dan komitmen. Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang seni, proletariat, dan komitmen sebagai subbab yang pertama. Nah, jika kita menilik kembali sejarah ke belakang di Soviet, ya, setelah revolusi proletar di sana, didirikanlah sebuah lembaga kebudayaan yang disebut sebagai prolet cult. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya budaya proletar. Sebuah lembaga yang menggunakan kesenian ya sebagai senjata perjuangan kelas pekerja dan menolak sepenuhnya kebudayaan borjuis. Jadi ini sebuah lembaga yang memandang bahwa kebudayaan borjuis ini seutuhnya harus ditendang keluar dari panggung kebudayaan, panggung kesenian. Dan tentunya kebudayaan borjuis juga tidak boleh ada ya, tidak boleh ada jejak-jejaknya di dalam karya-karya sastra. Nah, berkenaan dengan lembaga kebudayaan di Indonesia sendiri, di negara kita juga ada yang meskipun tidak sepenuhnya sama, tapi ada yang cukup mirip, yaitu Lekra ya, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang di tahun 60-an sangat penting sekali, dan juga bahkan sebelum tahun 60-an juga sangat penting sekali di dalam perjuangannya membela rakyat pekerja. Nah, Lekra meski berjuang untuk rakyat pekerja, mereka tidak serta-merta menolak ya sepenuhnya kebudayaan yang ya katakanlah kebudayaan borjuis. Lekra di dalam batasan-batasan tertentu juga mengambil sisi-sisi yang baik, mengambil sisi-sisi yang bisa diadaptasi ya, bisa diambil untuk kemudian diradikalisasi di dalam karya-karya kebudayaan mereka. Oleh karena itu, ya pertanyaannya adalah menolak seluruh kebudayaan borjuis ini apakah mungkin dan apakah memang harus seperti demikian ya, menolak seluruh kebudayaan borjuis. Tentu saja kita perlu kritis juga terhadap sikap yang seperti ini karena tidak seluruh aspek ya kebudayaan borjuis ini harus disingkirkan. Ada sisi-sisi yang bisa untuk diradikalisasi dan digunakan untuk di dalam perjuangan kelas pekerja. Nah, di dalam sinilah ya, di dalam proses ini komitmen seorang seniman, komitmen seorang penulis ya, komitmen seorang sastrawan diuji, dilihat sejauh mana ya komitmen dia terhadap perjuangan kelasnya di dalam yang nampak di dalam karya-karya sastra. Nah, karya sastra di dalam diskusi ini, dalam diskusi tentang komitmen, apakah karya sastra ini sekedar cerminan dari suatu keadaan konkret tertentu? Apakah karya sastra ini semata-mata hanya sebagai pantulan dari keadaan konkret? Nah, menurut gaya sastra realisme sosialis, sastra mereproduksi realitas sosial sebagaimana adanya. Jadi menurut pandangan ini ya, sastra mencerminkan keadaan realitas sosial yang ada, dituangkan ke dalam teks. Nah, tentu kita mungkin ya, teman-teman ada yang tahu tentang karya sastra misalnya Ibunda dari Maxim Gorki ya, itu salah satu contoh yang paling
tepat ya untuk gaya realisme sosialis, di mana mereproduksi ya, mencerminkan realitas sosial di masanya, kemudian Gorky menuangkannya ke dalam teks, ke dalam novel. Kalau teman-teman baca novel Ibundanya itu, mungkin teman-teman akan menilai bahwa ini karya sastra, tapi juga sangat kental sekali dengan propaganda. Dan bagaimana kaum buruh ini ditindas, kemudian ditekan, direpresi oleh aparatus keamanan, kemudian bagaimana kaum buruh ini akhirnya melawan. Inilah realisme sosialis mereproduksi realitas sosial. Nah, namun di dalam buku ini ya, Terry Eagleton mengatakan ya kalau betul demikian, berarti karya sastra ini cenderung pasif karena hanya memantulkan realitas sosial, kemudian diterjemahkan ke dalam teks, dalam novel, dalam kerja-kerja sastra yang lainnya. Padahal sastra adalah suatu kerja transformatif dan juga kreatif. Sastra adalah kerja transformatif, maksudnya adalah realita sosial yang ada di dalam proses penerjemahan ke dalam teks, itu ada satu proses transformatif ya dari penulisnya, dari seorang sastrawan yang membuat karya sastra tertentu. Jadi dia tidak mungkin serta-merta menerjemahkan keadaan sosial ke dalam novel, tidak mungkin. Pasti ada satu langkah-langkah transformatif di dalamnya. Jadi tidak mungkin ada misalnya penindasan buruh gitu. Ya, dia tidak serta-merta mencerminkannya itu ke dalam novel, tapi pasti ada sentuhan-sentuhan yang dituangkan di dalam novelnya itu. Oleh karena itu, karya sastra, dia ini kreatif ya. Dia tidak pasif atau hanya bersifat kaku gitu. Tapi dia kreatif, dia menuangkan, mereproduksi ya realitas sosial, kemudian dibungkus, dibentuk, diubah dengan kreatif, dengan sangat-sangat baik ya. Dan di sinilah seorang penulis atau seorang sastrawan menghasilkan karya sastra yang transformatif dan juga kreatif. Nah, bagaimana dengan komitmen penulis, komitmen sastrawan di dalam keberpihakan mereka terhadap kelas pekerja tentunya. Ketika di dunia tidak lagi dikuasai atau dalam benturan dengan fasisme katakanlah, atau di Indonesia sudah tidak lagi dikuasai oleh rezim Orde Baru. Nah, ketika seorang penulis atau kumpulan penulis ini hidup di dunia yang terlihat baik-baik saja, ya. kecuali saat-saat ini ya, ketika dunia mengalami pandemi corona, pandemi COVID-19, ya tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana jika setelah pandemi ini reda dan keadaan menjadi baik, dalam tanda kutip ya, bagaimana komitmen penulis dikala hidup di dunia yang seperti itu, di dunia yang baik-baik saja. Nah, di dalam sana sebenarnya komitmen seorang sastrawan, seorang penulis diuji. Bagaimana dia jeli, bagaimana dia bisa menghasilkan karya-karya sastra, bagaimana dia bisa mengkritik karya-karya sastra tertentu yang terbit, yang muncul di tengah dunia yang baik-baik saja. Disitulah komitmennya diuji untuk sejauh mana sih keberpihakannya dia terhadap perjuangan kelas pekerja, sejauh mana sih komitmen
penulis ini untuk membebaskan kelas pekerja dari belenggu kapitalisme yang seolah-olah wajar, ya, seolah-olah normal, seolah-olah ya sudah sebagaimana adanya. Disinilah komitmen seorang penulis digodok terus-menerus dan diuji. Ya, jangan lupa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.